Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Lestari, mahasiswa tingkat 2 Prodi D3 Keperawatan Belitung. Jadi kali ini saya akan membuat video promosi kesehatan tentang penyuluhan HIV/AIDS yang sasarannya adalah remaja. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Jadi penyebab yang ketiga yaitu melalui transfusi darah. Transfusi darah ini misalnya orang yang terinfeksi HIV mendonorkan darah kepada orang yang menerima transfusi darah tersebut. Nah, itu ketiga penyebab dari HIV/AIDS itu sendiri. Nah, terus gejala apa saja sih dari penderita HIV/AIDS ini sendiri? Nah, jadi gejala yang timbul pada penderita HIV/AIDS ini yaitu pembengkakan pada kelenjar leher ataupun ketiak. Nah, terus berkeringat malam, demam secara berkelanjutan, terus penurunan berat badan secara drastis dan tiba-tiba. Gejala ini hampir sama dengan gejala penyakit lainnya, namun yang orang yang terkena virus HIV ini gejalanya lebih berkelanjutan dan secara terjadinya selama beberapa minggu. Apabila ada yang mengalami salah satu dari gejala ini, alangkah baiknya untuk konsultasikan ke dokter, periksakan diri ke dokter agar kita juga mengetahui bahwa kita ini terkena dari gejala HIV/AIDS ini ataupun tidak. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti penjelasan materi dari saya? Bisa. Oke, baiklah. Nah, jadi terus bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS ini sendiri? Nah, cara penularan HIV/AIDS ini sendiri ditularkan melalui cairan. Cairannya ini yaitu berupa cairan vagina, cairan air mani, cairan darah, terus air susu ibu ke bayinya. Terus juga penularan HIV/AIDS ini juga melalui hubungan seks yang tadi hampir sama dengan penyebab dari HIV/AIDS itu sendiri. Terus dari ibu ke janin yang dikandungnya. Jadi ibu hamil bisa menularkan HIV/AIDS kepada bayi yang dikandungnya. Bagaimana? Apakah bisa dimengerti? Oke, baiklah. Nah, terus yang terakhir, bagaimana sih cara mencegah HIV/AIDS ini sendiri? Nah, cara mencegah HIV/AIDS ini sendiri ada yang namanya ABCDE. Nah, ABCDE ini A-nya itu abstinence, artinya tidak melakukan hubungan seks bebas. Nah, yang kedua yaitu B. B ini be faithful atau setia. Setia yaitu tidak menggonta-ganti pasangan. Jadi kalian yang punya pasangan, setialah kepada pasangan kalian. Terus yang ketiga yaitu kondom. C. Kondom. Kondom ini yaitu apabila ingin melakukan hubungan seks, alangkah lebih baiknya untuk memakai alat pengaman yang dinamakan kondom. Nah, yang ketiga ini drugs. Nah, drugs ini yaitu penghindaran pemakaian narkoba suntik. Narkoba yang melalui suntikan. Itu kan biasanya kan kalau kita ada yang nggak tahu tuh apa namanya, jarum suntiknya steril atau tidak, gitu kan. Nah, yang ketiga ini education. Nah, education ini merupakan aktiflah kita dalam mencari informasi tentang HIV/AIDS ini sendiri. Nah, seperti yang kita lakukan hari ini,
merupakan salah satu dari pencegahan HIV/AIDS, yaitu education, pembelajaran. Oke, baiklah. Mungkin dari peserta, apakah bisa sedikit kurang lebihnya memahamilah apa itu HIV/AIDS dari mulai pencegahannya, penularannya. Selebihnya, jika ada dari kalian yang ingin ditanyakan, saya persilahkan kepada para peserta untuk bertanya. Ya, saya ada Sawaria. Bagaimana sih cara kita mengetahui bahwa misalnya orang tersebut terkena HIV? Oke. Terima kasih kakak atas pertanyaannya, pertanyaan yang amat sangat bagus sekali. Jadi bagaimana cara kita mengetahui orang itu terinfeksi HIV atau tidak? Nah, jadi orang itu tidak bisa kita lihat terinfeksi HIV dari penampilannya saja. Dia bahkan tidak mengetahui bahwa dia sedang menyebarkan virus kepada orang lain. Nah, oleh karenanya HIV ini kita juga tidak mengetahui bahwa dia juga terinfeksi HIV, karena HIV ini menampakkan gejalanya sekitar 10 tahun kemudian. Lumayan lama banget kan? Nah, oleh karena itu tapi jangan dikhawatirkan, karena HIV ini tidak ditularkan melalui seperti kita bergaul sekarang ini. Nah, itu tidak akan menularkan HIV kepada orang lain. Gitu. Bagaimana Kak? Apakah bisa didengarkan? Oke. Selanjutnya pertanyaan yang lain, apakah ada yang ditanyakan? Ya, silahkan. Perkenalkan namanya terlebih dahulu. Baiklah, perkenalkan nama saya Siti Kurniasari. Saya ingin bertanya, HIV/AIDS itu tidak ditularkan melalui apa saja, Kak? Oke, baiklah, pertanyaan yang sangat bagus. Jadi HIV/AIDS ini tidak ditularkan melalui apa saja? Nah, HIV/AIDS ini tidak ditularkan melalui misalnya kita berjabat tangan dengan penderita HIV, itu tidak menularkan HIV. Misal berpelukan tidak menularkan. Terus makan bersama dengan penderita HIV, menggunakan alat makan bersama, itu tidak akan menularkan HIV. Terus gigitan nyamuk juga tidak akan menularkan HIV. Nah, berenang di kolam yang sama juga tidak akan menularkan HIV. Terus pemakaian jamban atau toilet umum juga tidak akan menularkan HIV. Mungkin itu beberapa hal yang mungkin tidak akan menularkan HIV kepada orang lain. Bagaimana kepada peserta, apakah bisa memahami dan mengerti apa materi yang saya sampaikan? Alhamdulillah bisa ya. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin mengevaluasi terlebih dahulu apa yang didapatkan dari peserta penyuluhan hari ini. Mungkin dari peserta ada yang ingin mengajukan diri untuk bisa apa sih hal yang sudah kalian ketahui setelah saya memberikan penyuluhan ini. Saya ingin melakukan evaluasi apakah para peserta sudah mengerti dan memahami apa yang sudah saya sampaikan. Bagaimana kepada peserta, apakah ada yang ingin mengajukan dirinya? Mungkin bisa saya tanyakan sih, bagaimana sih cara penularan HIV/AIDS itu? Pertama itu hubungan seks tanpa perlindungan. Kedua itu darah itu udara. Yang ketiga itu jarum suntik, misalnya kita menggunakan obat. Nah, terus tuh ibu hamil bayinya. Oke, ya itu merupakan beberapa cara penularan dari HIV/AIDS itu sendiri. Nah, mungkin dari peserta lainnya, apakah ada yang bisa menjelaskan lagi? Saya ingin bertanya tentang bagaimana sih cara mencegah HIV/AIDS itu sendiri. Mungkin dari peserta yang lainnya jangan lagi gitu. Mungkin dari yang pakai baju hitam bisa memperkenalkan namanya terlebih dahulu. Perkenalkan saya Ya, saya menjelaskan tentang penyebab ya. cara mencegah Cara mencegah dari penularan HIV/AIDS itu. disebutkan ada 5 ABCD.
atas jawabannya kepada peserta penyuluhan HIV/AIDS ini. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mohon maaf jika apa yang saya sampaikan banyak kesalahan kata. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akhiri penyuluhan pada pagi hari ini dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih Kak. Bagaimana kabarnya kalian semua hari ini? Baik, alhamdulillah. Luar biasa baik ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, saya Dewi Lestari, mahasiswa tingkat 2 dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Jadi kali ini saya ingin mempromosikan kesehatan. Promosi kesehatan kali ini yaitu penyuluhan tentang HIV/AIDS. Hari ini kalian semua baik. Alhamdulillah baik ya. Jadi sebelumnya perkenalkan, nama saya Dewi Lestari. Saya mahasiswa tingkat 2 dari Prodi D3 Keperawatan Belitung. Nah, jadi hari ini saya akan melakukan promosi kesehatan yaitu penyuluhan tentang HIV/AIDS. Nah, tujuan dari penyuluhan HIV/AIDS ini yang pertama yaitu para peserta bisa mengetahui apa itu pengertian dari HIV/AIDS. Yang kedua yaitu mengetahui penyebab dari HIV/AIDS itu. Yang ketiga gejala HIV/AIDS. Yang keempat yaitu bagaimana cara penularan HIV/AIDS. Dan yang terakhir yaitu bagaimana cara mencegah HIV/AIDS itu sendiri. Penyuluhan ini akan saya sampaikan kurang lebih 15 menit. Saya berharap semoga para peserta bisa memperhatikan dan menyimak apa yang saya sampaikan dan bisa antusiasme dalam penyuluhan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya mulai penyuluhan HIV/AIDS ini. Baiklah, sebelum saya menjelaskan tentang HIV/AIDS ini, saya akan membagikan leafletnya terlebih dahulu ya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut apa itu HIV/AIDS, saya akan membagikan leafletnya terlebih dahulu ya. Nah, baiklah. Di situ kan ada HIV itu kan apa sih singkatan dari HIV? HIV itu kan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. Jadi Human Immunodeficiency Virus ini merupakan virus yang menyerang sel darah putih yang menyebabkan turunnya kekebalan tubuh. Sedangkan AIDS di sini dijelaskan bahwa AIDS adalah keadaan yang berkembang pada diri orang yang terinfeksi virus AIDS yang disebut HIV. Nah, jadi lebih jelasnya bahwa AIDS ini merupakan sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh turunnya kekebalan tubuh dipengaruhi oleh virus HIV. Jadi HIV ini virusnya, sedangkan AIDS ini penyakitnya. Bagaimana kepada peserta, apakah bisa memahami sedikit dari penjelasan saya? Oke, baiklah. Baiklah, kita lanjutkan yaitu penyebab dari HIV/AIDS. Nah, jadi penyebab HIV/AIDS ini yang utama yaitu hubungan seks. Nah, hubungan seks di sini yaitu melakukan hubungan seks tanpa alat pengaman. Nah, alat pengamannya yaitu kondom. Jadi apabila pasangan yang ingin melakukan hubungan seks, gunakanlah alat pengaman agar tidak tertular virus ataupun penyakit lainnya. Nah, yang kedua yaitu berbagi jarum suntik. Berbagi jarum suntik di sini contohnya yaitu pembuatan tato. Tato yang pakai jarum itu. Nah, itu terus ini ingin pemakaian narkoba. Jika tidak ada dari peserta yang ingin dengan sukarela menunjukkan dirinya, menyampaikan apa yang sudah didapatkan,
Saya boleh dong tunjuk salah satu dari kalian. Boleh. Enggak. Saya ingin dari yang pakai kemeja merah. Perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Ya, perkenalkan, nama saya Korea Juranda. Yang bisa saya tangkap pada hari ini, saya mengetahui apa itu HIPS, dan bagaimana HIPS itu ditularkan dan bagaimana cara mencegahnya agar tidak tertular. Nah, saya ingin tanya nih. Mungkin itu saja video promosi kesehatan tentang penyuluhan HIV/AIDS dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.